Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, atas segala kasih karunia-Mu hingga hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teramat mulia salib-Mu Tuhan, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salib-Mu Tuhan, Salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. salib-Mu Tuhan, Salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi, siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Markus 8 ayat 34 yang berbunyi, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pagi ini setiap pengikut Kristus, sudah sejauh mana pengiringan kita, pengikutan kita? Firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 34
mengatakan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salibnya. Apa sebenarnya yang dimaksud salib dalam hidup orang percaya? Selama ini orang begitu mudah mengatakan bahwa ia memikul salib ketika harus menanggung kesulitan-kesulitan hidupnya. Setiap kesulitan hidup yang datang selalu disebut salib. Tidak setiap kesulitan bagi hidup dapat dikatakan salib. Penderitaan yang harus kita pikul karena kesalahan dan dosa kita bukanlah salib. Tuhan Yesus memikul salib bukan karena kesalahannya, tetapi supaya dapat menyelamatkan kita. Saudara, tindakan Yesus inilah yang harus kita teladani, sebagaimana Alkitab menasihati kita untuk mengikuti teladannya. Sesungguhnya harga keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah salib kita. Kita harus rela pikul salib supaya mereka dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan. Tidak ada keselamatan yang dialami seseorang tanpa pengorbanan anak-anaknya. Bergulirnya roda pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun diperankan oleh pengorbanan anak-anak Tuhan. Tanpa pengorbanan bukanlah pelayanan, melainkan pemanfaatan atau manipulasi. Pengorbanan itu dapat berupa tenaga, waktu, pikiran, perasaan, uang, dan lain-lainnya. Ini adalah pengorbanan yang menimbulkan sakit. Menderita bagi Tuhan atau memikul salib adalah panggilan untuk hidup setiap orang percaya. Dalam satu pernyataannya, Petrus berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, supaya mengikuti jejaknya. Rasul Paulus juga berkata, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Jika kehidupan kita tidak mau mengerti kebenaran ini dan menolak untuk melakukannya, maka panggilan kita belum lengkap dan kekristenan kita belum penuh. Saudara, kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang tidak bermutu. Panggilan kita menjadi anak Tuhan atau orang percaya akan menjadi bermutu jika kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga mau menderita bagi Tuhan dalam menyelamatkan orang-orang yang ada sekitar kita. Sesungguhnya menderita bagi Tuhan adalah suatu hal yang sangat indah. Ini adalah kasih karunia yang dalam teks aslinya diterjemahkan sebagai sesuatu keuntungan bagi kita, atau sesuatu keuntungan yang harus kita sambut dalam menyenangkan hati Tuhan. Mengapa demikian? Sebab di balik penderitaan yang kita alami demi keselamatan orang lain, ada sesuatu yang sangat berharga dan mulia, yaitu mahkota. Alkitab mengatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, jadi tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada keuntungan tanpa rasa sakit, dan tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Kita menjadi heran kalau selama ini banyak orang percaya yang mengingini berkat-berkat jasmani dari Tuhan saja tanpa mau mengalami penderitaan. Padahal mahkota hanya tersedia bagi orang-orang yang mau menderita untuk Dia. Saudara, kita tidak hanya memiliki hidup untuk hari ini. Kita masih memiliki kehidupan setelah kematian. Kita tidak hanya memiliki satu dunia seperti sekarang ini.
tetapi kita juga akan memiliki dunia yang baru dan langit yang baru. Kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga akan menjadi warga negara kerajaan surga. Saudara, untuk kerajaan yang akan datang itu waktunya sudah singkat. Untuk itu kita harus rela berkorban dan berjuang untuk kepentingannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami rindu bahwa suatu saat pengikutan pengiringan kami mewarisi kerajaan surga. Dan pagi ini, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.